Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita dimanapun kita berada saat ini, amin. Dan saat ini mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Ku megang bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Kau raja atasku, mari angkat kedua tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku. Raja mulia, Kau satu-satunya Tuhan. Mari lebih lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak Raja mulia. Serahkan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merindu akan Engkau Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa.
Kami percaya Tuhan, kami datang hari ini Tuhan bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Itu semua daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengalami Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami mau bawa hati kami Tuhan.
sama-sama angkat suara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, Bapa Raja, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat setiap penyertaanmu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, kau sungguh luar biasa, kau sungguh ajaib Bapa. Oh, kami tinggikan namamu, oh kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Oh, mari rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kasih-Mu nyata, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
di sini. Amin. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, haleluya. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, kami percaya semua karena berkat-Mu. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Biarlah Engkau membukakan pengertian yang benar akan firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga bulan November. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh belajar untuk mengerti bahwa mereka yang hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati. Ini firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat ini, hari-hari yang sedang kita jalani, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang kita andalkan sekarang? Kita taruh harapan hidup kita kepada siapa? Tapi kalau kita hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan semua kita pasti pengen diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita pengen diberkati oleh Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mereka yang hidupnya berserah hanya kepada Tuhan, kata firman Tuhan, diberkati. Tapi mereka yang hidupnya mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, pasti saat-saat ini kita tidak bisa lagi berharap dengan apa yang selama ini kita harapkan selain daripada Tuhan.
Banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mulai kehilangan harta benda. Bahkan kita tidak bisa lagi berharap kepada siapapun. Mereka yang berharap hanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak akan takut dan khawatir di dalam situasi hidup apapun. Karena mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air adalah pohon yang tetap segar. Karena pohon yang ditanam di tepi air akan tetap terus mendapatkan aliran air. Inilah gambaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Pohon yang ditanam di tepi air tidak akan mengalami datangnya panas terik. Selain di Yogyakarta, di kota-kota lain saat ini juga sedang mengalami cuaca yang cukup panas gitu ya. Dan kita mulai membutuhkan air lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Kalau toh panas terik sedang kita alami, kalau gambaran yang disampaikan bahwa panas terik itu sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, yang tidak menyenangkan, karena tidak semua orang suka situasi yang panas terik gitu ya. Di situasi yang paling sulit sekalipun, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita tidak perlu merasa takut. Kita nggak perlu takut akan masa depan kita. Kita nggak perlu takut dengan segala sesuatu yang mungkin saat ini sedang menghantui kehidupan kita. Yang kita merasa ke depannya gimana ya? Pandemi ini berakhir kapan ya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti jawabannya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Di dalam hidup kita seringkali kita lebih suka mengandalkan kekuatan kita daripada mengandalkan Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan kekayaan yang kita punya daripada mengandalkan Tuhan. Dan biasanya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kita yang terakhir setelah kita menyadari bahwa kita tidak mampu. Sehingga banyak orang yang berkata, ya minimal aku sudah berdoa. Kenapa doa harus jadi hal yang minimal? Harusnya doa itu menjadi hal yang maksimal. Karena doa itu adalah kekuatan hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Doa adalah di mana roh kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dan itu yang membuat kita tetap kuat. Mengandalkan Tuhan itu artinya seluruh aspek di dalam hidup kita bersumber hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Apapun di dalam kehidupan kita, yang mungkin anak-anak muda sedang berpikir untuk masa depan, itu sudah selesai kuliah, gimana pekerjaan gitu ya. Ada banyak hal yang ditakutkan oleh manusia di dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, maka dia akan diberkati. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan mengalami keberhasilan di dalam kehidupnya. Ada Abraham yang disebut bapak orang beriman. Bagaimana Abraham mengandalkan Tuhan, firman Tuhan minggu yang lalu. Bagaimana iman Abraham diuji. Ada Musa, ada Yosua, ada Yusuf, ada Daniel. Bahkan ada banyak lagi tokoh di Alkitab yang ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati. Nah di ayat yang kelima di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, waktu kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan dengan sangat jelas menuliskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita?
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita pengen diberkati, andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mengandalkan diri sendiri itu berarti kita adalah orang yang memiliki kepercayaan yang berpusat kepada diri sendiri dan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menghasilkan kekecewaan. Stop mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena sebagai manusia kita gak akan mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan menyertai kita, tanpa kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Gambaran yang ditulis di dalam Alkitab untuk orang yang mengandalkan diri sendiri itu seperti semak bulus di padang belantara. Jadi seperti semak-semak di padang belantara, pasti akan susah mendapatkan air, sumber air susah gitu, kering kerontang. Dan kalau semak di padang belantara itu ya kemungkinan daunnya kering, kemungkinan batangnya kering. Ini gambaran orang yang mengandalkan diri sendiri. Berikutnya dikatakan bahwa orang yang mengandalkan diri sendiri itu tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang kelihatannya tidak baik. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang diberkati. Keadaan yang tidak baik itu tidak akan terus kita alami. Tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah diumpamakan di dalam Alkitab tinggal di tanah angus di padang gurun. Jadi waktu kita melewati padang gurun, kalau di Jogja mungkin padang pasir lah yang di pantai Parangtritis gitu ya. Itu kalau sudah kena angin, debunya terbang kemana-mana dan itu menyusahkan orang yang ada di sekitar situ. Padang gurun digambarkan sesuatu yang kering. Bagaimana dengan kehidupan kita waktu kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Gambaran di Alkitab dikatakan kita ini seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Gambaran yang berikutnya dikatakan seperti di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gambaran-gambaran kesulitan yang dialami ketika orang mengandalkan diri sendiri. Hidupnya berpusat hanya kepada kemampuan diri sendiri. Oh, aku mampu. Dengan harta yang aku punya, aku mampu. Dengan kekuatan yang aku miliki, aku mampu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Apakah kita akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau kita mau mengandalkan Tuhan? Apa kata Alkitab untuk orang yang mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu berarti memiliki kepercayaan yang berpusat hanya kepada Tuhan yang menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita. Pusat dari kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga saya beberapa kali mendengar ketika seseorang banyak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sering mungkin dianggap sepele oleh orang lain dan mereka berkata, sedikit-sedikit kok Tuhan gitu. Gak apa-apa. Karena jujur memang tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Mengandalkan Tuhan berarti memiliki kepercayaan yang berpusat kepada Tuhan yang menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita. Gambaran yang ditulis di dalam Alkitab untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Tanaman yang ditanam di tepi air itu pasti subur. Ada banyak tanaman di depan tempat tinggal saya, karena tidak ada banyak tanah jadi ditanam di pot. Dan kalau saya terlambat menyiram air, pasti saya melihat tanaman saya itu kering. Jadi betul gambaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, sehingga membuat kehidupan kita itu selalu mendapat kekuatan baru dari sumber air itu. Gambaran yang dipakai oleh Alkitab ketika kita mengandalkan Tuhan adalah kita tidak akan mengalami datangnya panas terik.
Tadi ayat yang ke-8 dikatakan dari Yeremia pasal yang ke-17. Yang berikutnya, daunnya akan tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat kepada air dan itu terus menghasilkan sumber kehidupan. Mereka yang hidup mengandalkan Tuhan ialah mereka yang selalu hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Karena air seringkali dipakai melambangkan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai ke-39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya gambaran yang dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya adalah kita ini seperti tanaman yang hidup di tepi air. Air kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mereka yang hidup di dalam roh dan firman akan menerima sumber air hidup yang tidak habis-habisnya dari roh. Jadi kalau kita mulai merasakan hidup kita kekeringan sekarang ini, Bu, gak bisa ibadah ke gereja, jadi rasanya kering gitu ya. Sebetulnya kita bisa mengikuti ibadah di mana saja. Ada beberapa gereja di Jogja yang sudah mulai beribadah, tapi ibadah online juga ada di mana-mana. Sebetulnya itu yang menguatkan roh kita. Kalau kita mulai merasakan rohani kita kering, mari kita datang kepada sumber kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sumber air yang tidak berhenti, itu yang membuat kehidupan kita menghasilkan buah. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah atau kegagalan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Saya bersyukur beberapa orang sudah boleh melewati masa sulit di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Pelan-pelan mulai bangkit. Dan saya terus menguatkan mereka. Saya sangat percaya bahwa saat-saat ini kita dituntut untuk memilih. Mau kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan manusia. Doa saya biarlah semua jemaat Tuhan hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin kita sedang mengalami persoalan ekonomi yang tidak kunjung selesai. Mungkin kita sedang mengalami ketakutan akan masa depan. Firman Tuhan katakan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa buat firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini supaya menjadi kekuatan buat setiap kita. Bahwa Dia satu-satunya yang kita andalkan di dalam seluruh kehidupan kita. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar kami mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya untuk kami mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau akan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, firman-Mu boleh mengajar kami bahwa hanya Engkau satu-satunya yang boleh kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Bila firman-Mu meneguhkan iman kami, firman-Mu menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bisa kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Di situasi yang paling sulit sekalipun, ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau akan membuat kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Bahkan apa saja yang kami perbuat, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan, terus meneguhkan dan menguatkan kami. Sempurnakan firman-Mu, meterkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami menyimpan firman-Mu setiap hari dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Segala puji dan bangkit, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, Kristus Tuhan Allah. Mari lebih lagi angkat kedua tangan kita.
Sempurnakan ibadah kami Tuhan, sempurnakan pujian penyembahan kami. Biarlah setiap kami boleh diberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sungguh sangat percaya janji kebenaran firman-Mu kegenapi dalam seluruh kehidupan kami. Sebentar kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hidup dan hati kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.